Gawat, terancam tidak bisa menerima warisan hanya karena masalah laporan pajak. Jadi di Indonesia ini saya rasa sangat lazim dan sangat umum ya, di mana orang tua mewariskan hartanya untuk anak-anaknya. Orang tua punya banyak aset, misalnya entah itu rumah, mobil, aset tunai ya. Nantinya aset-aset ini kan tidak mungkin dimiliki seumur hidup kan gitu ya. Nanti mungkin di masa tua mulai dikasihkan ke anaknya, turun ke anak. Ini sangat umum dan sangat banyak terjadi. Tapi masalahnya tidak semua orang tahu konsep perpajakannya seperti apa. Jadi kalau kita bicara menurunkan harta dari orang tua ke anak, ya, itu biasanya akan ada dua skema. Ada dua model bagaimana menurunkan harta dari orang tua ke anak. Yang pertama, kalau seandainya orang tua ini statusnya masih hidup, itu dinamakan hibah. Jadi menghibahkan harta dari orang tua ke anak. Tapi seandainya, mohon maaf, kondisi orang tua sudah meninggal, kemudian itu diturunkan ke anaknya, ini namanya skema waris. Ya, jadi mewariskan harta dari orang tua ke anak. Kita masuk ke hibah. Ya, kalau hibah, ya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pastikan harta yang dihibahkan, aset yang dihibahkan, ini sudah masuk dan terlapor di SPT si pemberi hibah. Dalam hal ini berarti SPT orang tua. Kenapa? Karena sering juga saya jumpai di lapangan, ada orang tua nih punya rumah misalnya. Rumah ini udah dibeli udah dari lama banget ya. Terus di tahun ini tiba-tiba mau diserahkan ke anak. Oke, ini saya mau hibahkan ke anak saya. Oke, nilainya berapa? Sekian M. Udah naik banget gitu kan. Coba saya lihat laporan SPT-nya dong Pak. Nah, saya mulai cek-cek, ternyata nggak ada aset ini gitu. Nah, ini nanti akan jadi problem. Kenapa? Ketika aset rumah ini yang mau dihibahkan ini ternyata tidak ada di SPT si pemberi hibah, ya, maka kewajiban perpajakannya akan ditagihkan ke penerima hibah. Jadi sama aja. Jadi nggak bisa dianggap hibah karena pada akhirnya ini akan ada pembayaran pajak yang harus dilakukan kan gitu ya. Tapi kalau aset itu sudah masuk ya di harta hibahnya ya, maka tinggal ke notaris. Teman-teman tinggal buatkan akta notaris. Itu bisa jadi data pendukung bahwa ada transaksi hibah ya. Nah, nantinya di SPT si penerima hibah cantumkanlah rumah tadi misalnya. Rumah itu dicantumkan, nilainya dicantumkan, dan dikasih keterangan hibah dari orang tua misalnya. Nah, jadi petugas pajak ngelihat oh ini aset hibah, nggak dianggap penghasilan tambahan nanti. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, konsep hibah ini hanya untuk garis lurus. Jadi kalau dari orang tua ke anak masih bisa. Ya, dibalik pun masih bisa, ya, anak ke orang tua masih bisa, jadi satu garis lurus, ya, bolak-balik. Tapi kalau nyamping saudara ke saudara nggak bisa, ini udah dikenakan kewajiban perpajakan. Ada pajak yang harus dibayar, ya, karena dianggap sebagai penghasilan, ya, sehingga harus dibayarkan pajaknya. Kalau ke samping, nah itu terkait hibah, teman-teman, ya. Berikutnya, ketika kondisi si pemberi harta ternyata sudah meninggal, ini kan statusnya waris. Yang pertama adalah si pemilik harta, pemilik aset itu perlu membuatkan surat wasiat. Yes, memang ini terlihat tabu kalau di Indonesia gitu ya, karena problemnya banyak orang yang nggak tahu gitu. Karena rasa tabu ini bahwa surat wasiat ini ternyata penting nantinya untuk mewariskan harta dari orang tua ke ya penerima warisnya gitu. Mulai disiapkan surat wasiatnya dan mulai dibicarakan secara kekeluargaan gitu ya. Bukan maksud apa-apa, tapi ke depan kita udah punya nyiapin aset, kita udah nyari aset begitu banyak ya. Tapi ketika nggak ada surat wasiat, ini nanti akan kacau. Karena aset ini akan nggak bertuan kan gitu ya. Meskipun secara fisik bisa langsung diakui, tapi otoritas pajak nggak bisa sesederhana itu gitu. Jadi perlu siapkan surat wasiat supaya jelas kepemilikan berikutnya seperti apa, diwariskan ke siapa gitu ya. Karena ketika kalau tidak ada surat wasiat itu nanti hati-hati dengan double tax ya, terutama untuk properti misalnya ya. Double taxnya gimana? Jadi gini, ketika pertama ya belum ada surat wasiat, maka nanti akan perlu balik nama ya dari misal dari ayah diturunkan ke istri dan anak-anak. Ada beberapa properti misalnya. Jadi pertama akan perlu balik nama dari ayah ke istri ya dan anak-anak. Nah, itu nanti akan perlu yang namanya teman-teman bayarkan BPHTB-nya ya. Tetap perlu bayar BPHTB karena transaksi jual kan nggak ada.
ya kan statusnya sudah meninggal gitu. Jadi langsung bayar BPHTB-nya sebagai pembeli seakan-akan. Itu transaksi pertama. Berikutnya, kedua, ketika dibalik nama ke masing-masing pihak, ke anak-anaknya, ya. Nah, itu nanti akan dilakukan skema jual beli. Jadi ada bayar PPh final dan BPHTB lagi gitu. Ketika dibalik nama ke masing-masing anak. Jadi akan ada step-step yang perlu dilakukan seakan-akan ada transaksi jual beli. Dan itu sangat sayang. Ya, jadi itu pentingnya surat wasiat tadi dibuat. Jadi untuk membuktikan bahwa memang kepemilikan berikutnya sudah diwasiatkan akan diturunkan ke anak A, B, C misal. Ya, dan surat wasiat ini terdaftar di Kemenkumham, teman-teman. Jadi udah legal. Gitu ya. Dan alangkah baiknya, lebih baik lagi ya, aset juga harus masuk di SPT. Sama statusnya, karena logikanya teman-teman, kalau aset itu sudah masuk SPT berarti kewajiban perpajakannya sudah selesai dilakukan. Tapi kalau belum masuk SPT, ya, kewajiban perpajakannya kan belum dilakukan, ya. Artinya nanti kewajiban perpajakannya ini akan ditanggung oleh si penerima hibah, si penerima waris, Jadi ya mereka perlu bayarkan pajak yang perlu ditanggung seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, jangan sampai karena masalah pelaporan pajak, ya, harta yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun untuk bisa diturunkan ke anak-anak kita akhirnya jadi berantakan. Ya, maka perhatikan pelaporan perpajakan dan aset-aset yang ada di SPT kalian. Ya, semoga bisa memberikan insight ya buat teman-teman yang mungkin ada rencana untuk memberikan hibah ya ke anak-anak mungkin atau menyiapkan wasiat misalnya ya, mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi jangan sampai pajak menghantui hidupmu karena pintar pajak, siapa takut.